Was weißt du über Clay? Hörte ich dazu, zu täuschen. Max war das. Hinter seinem Rechner verstecken. Je dreister man war, umso mehr konnte man erreichen. Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Jetzt mach! Halo, Pentium 4 RAM 2GB, gimana kabarnya? Kali ini gue akan merangkum sebuah film tentang hacker melawan hacker. Yang pasti film ini keren dan membingungkan bagi yang gak ngerti. Dikisahkan kepada seorang pecundang di dunia nyata, tapi jagoan di dunia maya. Film ini menjadi salah satu film terbaik di kalangan film hacker sih menurut gue, yang berjudul Who Am I? Rilis pada tahun 2014, film asal Jerman ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang mengisahkan kelompok hacker di Jerman. Oke, daripada tambah bingung, mending langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang yang sedang duduk di ruangan interogasi markas Interpol. Pria ini bernama Benjamin. Ben ini adalah hacker yang menggunakan identitas sebagai Who Am I dan mengetahui tentang kelompok-kelompok hacker yang bernama Friend dan Rusia Cyber. Di sini diceritakan tentang Ben di masa kecilnya yang bercita-cita ingin menjadi superhero, dan setiap superhero memiliki kisah kelam dengan orang tuanya. Ben kecil merasa sudah memenuhi syarat untuk menjadi superhero. Bapaknya Ben sudah meninggalkan dia sejak ia kecil, dan ibunya meninggal bunuh diri. Dan ia tinggal bersama neneknya. Di sini Ben mengatakan peretasan itu sama seperti sebuah sulap, dan dia mulai meretas sebuah sistem keamanan di usia 14 tahun. Dan Ben juga sering nongkrong bareng dengan hacker-hacker yang ada di Dark Knight. Ada satu orang hacker yang dianggap Ben sebagai pahlawan di tongkrongannya. Dia adalah Mr. X. Mr. X ini mempunyai 3 aturan, yaitu tidak ada sistem yang aman, incarlah sesuatu yang tidak mungkin, bersenanglah dan jadikan sedih seperlunya. Masih di ruangan Interpol, Ben juga menceritakan kenapa dia ada di ruangan ini. Semua bermula dari wanita bernama Mary. Pada saat itu, Ben bekerja sebagai kurir pizza. Pada saat mengantar pesanan, disitulah dia bertemu Mary. Dan Mary ini adalah wanita yang disukai Ben pada waktu sekolah. Di sini Mary akan memberikan uang kalau Ben bisa memberi bocoran soal ujian untuk fakultasnya. Saat di rumah, Ben mulai ngelonjor dan berpikir seandainya kalau dia bisa membantunya, maka kesempatan mantap-mantap bersama Mary semakin besar. Terlihat Ben tidak memikirkan resiko dan memulai aksinya. Ben pergi ke ruangan server di kampus dan mengambil soal ujiannya. Saat sedang mengcopy soal, Ben ketempean satpam yang sedang shift malam, dan Ben kena hukuman 50 jam berperan sebagai pelayan masyarakat. Di sini Ben bertemu orang bernama Max. Max kepo kenapa Ben bisa terkena hukuman. Lalu Ben mengatakan ia kegap saat ngeretas server yang ada di kampus. Di sini karena Max sangat tertarik dengan dunia hacker, lalu Max mengundang Ben untuk datang ke pesta. Di malam hari Ben datangi pesta yang diundang Max. Di sana Max mengenalkan Ben kepada 2 temannya yang bernama Steve dan Paul. Keahlian Steve adalah bermain software dan Paul bermain hardware. Mulailah Ben menunjukkan kemampuannya kepada mereka. Dengan sebuah laptop yang ia pegang, Ben meretas aliran listrik yang ada di wilayah rumah itu. Tak lama kemudian polisi datang. Ternyata rumah yang dijadikan tempat pesta ini bukanlah rumah Max. Ketika ingin meninggalkan lokasi, di sini Ben bertemu dengan Mary. Akhirnya mereka kabur meninggalkan tempat pesta dan dikejar para polisi. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk berpencar. Sesampainya Ben di rumah, Ben menyadari bahwa neneknya tidak ada di sana. Ia langsung mencarinya di sepanjang jalan dan akhirnya menemukan neneknya yang sedang berjalan di pinggir trotoar. Keesokan harinya, Ben membawa neneknya ke rumah sakit. Ternyata riwayat penyakit pelupa neneknya yang semakin parah. Akhirnya sang nenek harus dirawat di rumah sakit. Saat di jalan pulang, Ben bertemu dengan Max. Max mengajak Ben untuk melakukan peretasan bersama Steve dan Paul. Akhirnya mereka pergi ke sebuah tempat pertemuan. Di sana Max menyuruh Ben untuk meretas komputer, yang dimana komputer tersebut akan digunakan untuk presentasi. Dengan aksinya, mereka merubah video presentasinya menjadi video yang lucu, dan itu adalah aksi pertama mereka. Lanjut cerita, karena aksi pertamanya berhasil, akhirnya mereka membentuk sebuah grup hacker yang dinamakan Clay. Setelah terbentuk grup, mereka berempat melanjutkan aksinya.
dimulai dari peretasan kecil yang menghasilkan uang sampai meretas sebuah sistem gedung. Aksinya pun terus berlanjut sampai akhirnya Clay menjadi populer. Dan di sini Max ingin aksinya diapresiasi oleh Mr. X. Sedikit cerita, Mr. X ini adalah hacker panutan mereka. Namun, aksi mereka ini tidak dianggap oleh Mr. X. Untuk meredam kekecewaannya, akhirnya Max membuat pesta kecil-kecilan. Lalu terlihat Ben di dalam mobil untuk menemui Mary, dan Mary pun meninggalkan pesta untuk menemui Ben. Di dalam mobil, terjadi percakapan yang berbau modus, lalu Ben yang tanpa basa-basi langsung menyosor Mary. Terlihat di sini Mary tidak suka dengan aksi Ben yang terlalu terburu-buru. Di keesokan harinya, terlihat mereka sedang menerima pesan dari Mr. X, yang berisi sebuah berkas cybercrime Europol. Grup Clay ini juga dianggap hanyalah kelompok peretas yang kecil, dan tidak membahayakan. Mr. X mengirimi itu untuk menegaskan di forum para hacker bahwa Clay tidak lebih dari bayi yang cengeng. Ketika mendengar hal itu, Max yang terlihat kesal, ia ingin melakukan hal yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka akan melakukan peretasan dinas rahasia di Jerman. Aksinya pun dimulai dari mencari sebuah surat di tumpukan sampah, yang nantinya surat itu digunakan untuk melakukan tipuan. Di sana terlihat Max menemukan kartu undangan, dan kartu undangan tersebut digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang menyukai hewan kucing. Lalu, karyawan itu dikirimkan gambar kucing, yang bila nanti gambar itu diklik, akan terdapat sebuah link, yang nantinya akan menjadi sebuah situs jebakan. Dan nanti mereka bisa masuk ke dalam komputer karyawan tersebut. Namun, di sini mereka belum mendapatkan akses langsung ke server. Karena menunggu lama, akhirnya mereka melakukan aksinya dengan cara lain, yaitu mendatangi kantor dan mengakses langsung ke server mereka. Dan di sini aksinya pun berjalan mulus. Malam harinya, grup Clay merayakan keberhasilan dengan berpesta di klub. Ternyata Mary juga ada di sana. Ketika Ben memberanikan diri untuk menghampiri Mary, di sana Ben malah melihat Mary yang sedang berciuman dengan Max. Ben yang cemburu, gak nyangka ditikung temannya sendiri. Akhirnya Ben pulang ke rumah dan mengirim data yang mereka ambil dari server dinas rahasia di Jerman kepada Mr. X. Keesokan harinya, Max, Steve, dan Paul datang menghampiri Ben, dan terjadilah percekcokan di antara mereka. Setelah itu, mereka diperlihatkan sebuah berita tentang kematian hacker yang bernama Krypton dari anggota Friends. Krypton merupakan hacker yang dibiayai oleh Dinas Rahasia Jerman untuk memata-matai para hacker yang ada di Dark Knight. Ternyata, Mr. X menjual data yang diberikan Ben pada Russian Cyber Mafia, dan kejadian itu pun disalahkan kepada kelompok Clay. Ternyata, Mr. X sendiri tanpa disadari adalah bagian dari anggota kelompok hacker yang bernama Friends. Masalah itu akhirnya menjadi perdebatan terhadap Ben dan kawan-kawannya. Di sini, Ben mempunyai rencana untuk mencari Mr. X, dan Ben menjadikan dirinya sebagai umpan. Setelah Max dan kawan-kawannya setuju dengan ide Ben, mereka langsung menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer warnet. Sementara itu, Europol mengetahui ada seorang yang sedang menghubungi Mr. X yang berlokasi di Berlin. Lalu, Europol mengirim polisi untuk mendatangi ke lokasi tersebut. Sebelum polisi datang, Ben sempat mendapatkan pesan yang berisi "I have a job for you" dari Mr. X. Ketika polisi datang, Ben dan kawan-kawannya berhasil lolos. Di sisi lain, Europol yang bernama Heina ini sedang terancam posisinya, karena ia ditugaskan untuk menangkap para grup hacker yang bernama Friends dan Russian Cyber. Kembali di ruang interogasi, di sini Heina meminta bantuan kepada Ben untuk menemukan Mr. X, dan Ben menyetujuinya dengan syarat. Ia meminta program perlindungan saksi dan dibersihkan namanya. Ben memberikan info kalau Mr. X berniat masuk ke dalam server Europol, sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan dan rahasia lainnya. Lanjut, Ben bercerita kepada Heina, di sini aksi Clay dimulai dengan membakar markas mereka. Kemudian Clay pergi ke Den Haag dan cari cara untuk masuk ke markas Europol. Karena Ben merasa bersalah, sebelumnya telah memberikan datanya kepada Mr. X, Ben berniat membereskan semuanya demi teman-temannya. Pada malam hari, terlihat Ben pergi sendiri ke markas Europol dengan menggunakan visitor yang ia temukan. Ben berpura-pura menjadi pengunjung yang telah ketinggalan dompetnya di dalam. Ketika sudah berada di dalam, Ben menempatkan sebuah alat sinyal buatan dari Paul, yang dimana ketika alat itu diakses, maka jaringan tiruan tersebut membuat Ben bisa masuk ke dalam server mereka, dan menanamkan virus yang akan diberikan kepada Mr. X. Keesokan harinya, terlihat Ben di sebuah kafe, yang sedang mengakses Dark Knight melalui kode yang diberikan Mr. X.
Di sana dia akan menyerahkan program yang dapat mengakses Europol, yang di dalamnya sudah tertanam virus dari Ben. Dan bila Mr. X mengakses program tersebut, maka identitas Mr. X akan terungkap. Ketika Ben hendak memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Ben, yang memasukkan virus ke dalam program tersebut. Di sini Mr. X mengatakan seharusnya Ben tidak menggunakan kode itu untuk masuk ke Dark Knight, karena di kode itu ada IP transmitternya, yang membuat wajah dan lokasi Ben diketahui. Di sini Mr. X berhasil mematahkan rencana Ben. Lanjut cerita, ketika Ben sudah berada di kamar hotelnya, Ben melihat semua temannya tewas terbunuh. Di ruangan interogasi, Ben memberikan bukti 3 bekas peluru pada Hena. Di sini Ben mengatakan lagi bahwa ia ingin membersihkan namanya. Dan Hena pun bertanya kembali, kalau Ben ingin program perlindungan saksi, apa yang akan ia lakukan untuk menjebak Mr. X dan menangkap kelompok hacker yang bernama Friends. Di sini Ben berencana akan menggunakan trik tipuannya untuk menyerang titik lemah dari Mr. X, yaitu menggunakan harga dirinya. Singkat cerita, Ben pun melakukan tipuan seperti yang Mr. X pernah lakukan kepadanya. Tapi di sini Ben melakukannya dengan ide yang sangat cemerlang. Akhirnya identitas dari Mr. X ini terungkap dengan nama asli Sandanom, yang usianya 19 tahun dan ia tanggap di sebuah kafe. Karena Ben berhasil menggunakan identitas dari Mr. X, Hena mengatakan Ben akan segera mendapatkan identitas baru. Namun, Hena teringat dari perkataan temannya yang mengatakan ada kejanggalan dari cerita Ben saat diinterogasi. Karena curiga, Hena pun mengunjungi rumah Ben. Di sana dia menemukan obat yang bernama Ritalin. Setelah itu, Hena pergi menemui Mary dan bertanya, kapan terakhir bertemu Ben? Mary mengatakan bahwa Ben pernah satu sekolah dengannya, namun tidak pernah bertemu lagi. Hena menjelaskan kepada Mary, karena Ben pernah mengatakan dia sering bertemu dengan Mary beberapa bulan terakhir ini. Karena ada yang mencurigakan dari jawaban Mary dan Ben, singkat cerita, Hena pergi ke tempat dokter yang pernah merawat ibu Ben. Di sini, dokter mengatakan bahwa ibunya Ben memiliki penyakit 4 kepribadian ganda, yang menyebabkan halusinasi cerminan dari dirinya, dan hidupnya tergantung pada obat-obatan, hingga pada saat tidak bisa menahan dirinya dan melakukan bunuh diri. Hena menyimpulkan penyakit ibunya itu diturunkan kepada Ben, dan ternyata obat Ritalin yang ditemukan Hena di rumah Ben itu dapat memicu kepribadian ganda. Ketika Hena kembali ke Europol, ia mendapatkan hasil forensik dari 3 peluru yang diberikan Ben. Ternyata 3 peluru tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua. Semakin bingung, Hena langsung menanyakan kepada Ben, dari mana Ben mendapatkan luka di tangannya itu. Yang seharusnya, dalam cerita Ben sendiri, Max lah yang seharusnya terluka. Namun, tidak ditemukan mayat di kamar hotel Den Haag yang mereka inapi. Di sini, Hena menyimpulkan bahwa semua ini adalah imajinasinya Ben. Dari cerita Ben tentang grupnya yang bernama Clay, yang seharusnya memiliki 4 anggota, ternyata hanya Ben sendiri yang berhalusinasi menjadi Max, Steve, dan Paul. Akhirnya Hena menyimpulkan bahwa Ben terkena penyakit seperti yang diderita oleh ibunya, yaitu halusinasi kepribadian ganda. Karena hal itu, program perlindungan saksi yang dijanjikan Hena dibatalkan. Di sini Ben tetap memohon agar mendapatkan perlindungan itu. Bila tidak, maka dia akan terbunuh oleh kelompok hacker Friends. Hena yang terlihat bersalah pun akhirnya menyuruh Ben untuk meretas program perlindungan saksi. Setelah Ben berhasil mendapatkan program perlindungan saksi, lalu Hena melepaskan Ben. Setelah Ben pergi, beberapa saat kemudian Hena menyadari bahwa ia telah dipermainkan oleh Ben, tetapi Ben sudah kabur. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Ben di atas sebuah kapal, dan kemudian di sini terlihat ada Max, Steve, Paul, dan Mary. Ternyata semua itu adalah trik dari Ben. Seolah-olah ia memiliki kepribadian ganda, karena akan membebaskannya dari hukuman. Trik tipuan itu dilakukan karena Max sudah terlihat wajahnya oleh Mr. X. Dan mengenai luka yang ada di tangan Ben, luka itu dibuat oleh Max agar lebih meyakinkan berjalannya rencana. Dan tipuan tersebut membuat nama mereka semua menjadi bersih dan bebas beraksi kembali. Tamat.